Sobat Bumi, perkenalkan saya Safrina, mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB sekaligus peserta Ekspedisi Surili 2012. Nah, pada episode kali ini saya dan tim Surili akan mencoba berbagi pengalaman yang seru, asik, dan tentunya banyak pengetahuan di Taman Nasional Bukit 30, Riau, Sumatera. Enjoy this episode ya! Hai Sobat Bumi, suasana yang beda memang kadang perlu juga untuk refresh atau penyegaran. Setuju? Episode kali ini, Bumiku 1 akan belajar dari mahasiswa kehutanan yang memiliki penelitian di Laboratorium Alam, yaitu Taman Nasional Bukit 30 Riau. Kesempatan bagus dan langka ini nggak kita siakan pastinya. Oh ya, Sobat Bumi sudah tahu belum apa itu Taman Nasional? Terus, apa bedanya dengan kawasan pelestarian alam yang lain? Menurut data dari Departemen Kehutanan, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Hingga kini kita memiliki 50 taman nasional. Beberapa di antaranya yang populer yaitu Taman Nasional Waikambas, Ujung Kulon, Karimun Jawa, Gunung Rinjani, dan Wakatobi. Nah, kalau cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh kawasan yang dijadikan cagar alam di Indonesia adalah Cagar Alam Pananjung Pangandaran di Jawa Barat, Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, dan Cagar Alam Nusa Kambangan Timur di Jawa Tengah. Ada lagi, Cagar Biosfer, yaitu kawasan untuk tujuan utama konservasi keanekaan hayati dan pembangunan berkelanjutan. Cagar biosfer yang kita miliki yaitu Cagar Biosfer Cibodas, Komodo, Lorelindu, Tanjung Puting, Gunung Loser, Siberut, dan Giamsiak Kecil Bukit Batu. Sobat Bumi, lokasi ekspedisi kali ini di Provinsi Riau. Gak nyangka ya kalau di Riau yang wilayahnya dikepung dengan perkebunan kelapa sawit dan penambangan minyak bumi, ternyata masih menyimpan Taman Nasional. Posisi daripada Taman Nasional Bukit 30 berada pada kawasan konservasi. Taman Nasional Bukit 30 ini ditunjuk pada tahun 1999 dan setelah itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2002 dengan luasannya 144.223 hektar dan secara administratif pemerintahan masuk dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bukit 30 ini sudah cukup luar biasa dan tinggi. Potensi flora yang ada di Taman Nasional Bukit 30 ini bervariasi ya. Ada pohon, ada semak belukar, ada tumbuh-tumbuhan berobat. Sedangkan fauna begitu juga bervariasi ya. Ada harimau, ada satwa, ada mamalia, ada reptilia dan sebagainya. Terlepas daripada potensi flora dan fauna, kita juga memiliki Taman Nasional Bukit 30 ini memiliki potensi jasa lingkungan yang cukup luar biasa juga ya. Kita memiliki potensi air, kita memiliki sungai yang begini banyak ya. Kita memiliki karbon, kita memiliki landscape yang cukup indah ya. Sobat Bumi, event ekspedisi kali ini memang sudah jadi kegiatan rutin tahunan mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB. Ya, hitung-hitung praktek kuliah di lapang, mencari pengetahuan di hutan langsung. Untuk latar belakang adanya kegiatan Surili ini, kami dari mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya dan Ekowisata, tujuannya adalah ingin membantu Taman Nasional yang ada di Indonesia dalam pengelolaan data, karena data ini merupakan basic dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk pengembangan Taman Nasional. Wilayah Taman Nasional yang luas membuat ekspedisi kali ini dibuat menjadi 2 titik lokasi, yaitu Camp Granit yang terletak di Desa Talang Lakat dan Desa Rantau Langsat di Kecamatan Batang Gangsal.
Lalu, objek penelitian dibagi dalam beberapa kelompok tim pemerhati flora, kupu-kupu, burung, herpetofauna, mamalia, goa, dan ekowisata. Jadi, hasil ekspedisinya dapat dianggap mewakili Taman Nasional secara keseluruhan. Lengkap kan? Sobat Bumi, ekspedisi Surili tahun ini di Bukit 30 terbagi dengan 2 lokasi, yaitu Camp Granit dan Rantau Langsat. Di Camp Granit, lokasinya merupakan hutan murni di mana tidak ada masyarakat lokal yang mendiami wilayah tersebut. Sedangkan di Rantau Langsat, disinggungan langsung dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Jadi, hasil ekspedisinya merupakan gabungan dari kedua lokasi tersebut ya Sobat Bumi. Sobat Bumi, Hutan Taman Nasional Bukit 30 adalah gudangnya keanekaragaman flora atau tanaman. Beragam tanaman dari mulai pohon berkayu tinggi, berdiameter besar, semak alami, dan tanaman tertentu. Lihat yuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati flora. Nama saya Kenny Apriliani, saya dari Fakultas IPB, dari kelompok pemerhati flora. Saat ini kita sudah berada di hutan yang ada di salah satu resort di Camp Granit di Taman Nasional Bukit 30. Ini adalah lokasi di mana kita akan melakukan analisis vegetasi. Kenapa kita melakukan analisis vegetasi tempat ini? Dikarenakan menurut kelompok pemerhati flora, tempat ini cukup mewakili seluruh vegetasi yang ada di Taman Nasional Bukit 30, khususnya di Camp Granit. Jadi untuk analisis vegetasi yang kita gunakan adalah metode garis berpetak, di mana ukuran dari metode garis berpetak adalah 20 x 20 meter dan azimut yang kita pakai ada 325 derajat. Setelah plot 20 x 20 selesai, kemudian kita akan bikin anak plotnya seperti itu. Ukuran anak plotnya ada 2 x 2 meter, itu untuk semai. Terus 5 x 5 meter itu untuk pancang, 10 x 10 meter untuk tiang, dan 20 x 20 meter itu khusus untuk pohon seperti itu. Baiklah, ini adalah salah satu hasil yang kita dapat, tanaman yang kita dapat. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengolah data, tanaman yang kita dapat ini kita kasih tanda seperti ini, atau di bahasa kita itu namanya label. Nah, label ini yang akan ntar memudahkan kita mengidentifikasi ini jenis apa seperti itu. Jadi, secara nggak langsung ini tuh penandaan sementara. Sobat Bumi sudah simak teknik penelitiannya, masih ada langkah selanjutnya yaitu identifikasi dan pengawetan atau preservasi. Pasti mau tahu kan? Simak yuk ilmu baru ini sekaligus hasil-hasilnya. Baiklah, proses selanjutnya setelah kita adakan analisis vegetasi adalah pengolahan data. Nah, salah satu proses analisis data yang kita lakukan adalah pembuatan herbarium. Arti herbarium sendiri adalah pengawetan tanaman yang telah kita ambil dari petak analisis vegetasi. Di sini, untuk membuat herbarium diperlukan alat-alat seperti koran, kemudian juga ada alkohol, kemudian ada semprotan untuk memberikan alkoholnya seperti itu. Kemudian juga ada ember yang isinya air untuk membersihkan tanaman-tanaman yang telah kita ambil dari petak analisis vegetasi. Nah, tumbuhan yang kita ambil untuk herbarium adalah tumbuhan yang menurut kita itu jarang sekali ditemukan, apalagi di Pulau Jawa seperti itu, karena kita sedang ada di Pulau Sumatera. Untuk bagian-bagian tumbuhan yang kita ambil itu melingkupi daun, batang, kemudian juga akar dari semua jenis tumbuhan seperti semai, pancang, tiang maupun pohon. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tumbuhan yang akan di herbarium dicuci bersih di dalam ember seperti yang dilakukan oleh teman saya. Kemudian setelah bersih dilakukan penyemprotan alkohol. Itu seperti itu, dilakukan penyemprotan alkohol. Di sini pengawetan yang kita lakukan adalah pengawetan kering. Jadi kita tidak merendam tumbuhan dalam alkohol, cuman alkoholnya itu kita semprotkan ke bagian-bagian tumbuhan yang kita ambil.
Setelah semuanya selesai disemprot, kita masukkan ke dalam koran seperti ini. Jadi kita bungkus koran, di mana salah satu daunnya, salah satu cara penyusunan dari spesimen ini adalah salah satu daun harus kita balikan, sehingga kita bisa mengetahui bagian luar dan bagian dalam dari tumbuhan itu seperti apa. Setelah itu baru kita bungkus koran, dan diusahakan bagian tumbuhan ini tidak ada yang terlipat, sehingga dalam identifikasi nantinya itu lebih mudah. Kemudian setelah diatur tata letaknya, kemudian dilipat, lalu tahap selanjutnya adalah di hektar seperti itu, supaya tata letak daunnya tidak bergeser, dan ketika di oven dia tidak akan mengalami perubahan tata letak. Setelah proses staples ini selesai, kemudian diberikan nama. Kalau misalnya jenisnya sudah diketahui, kita kasih nama jenis. Tapi kalau misalnya belum diketahui, cukup dengan label yang telah kita berikan pas analisis vegetasi, seperti itu. Dengan adanya analisis vegetasi ini, kita juga dapat melihat vegetasi yang paling dominan di Taman Nasional Bukit 30 itu jenis apa sih. Untuk keputusan yang kita ambil, untuk jenis vegetasi yang kita ambil adalah dari famili Dipterocarpaceae, seperti itu. Baik itu meranti kuning, keruing, ataupun sorea, dan sebagainya. Saya Lijan, kemarin di analisis vegetasi saya menghitung semai dan pancang. Ada beberapa tumbuhan bawah, semai yang kami temukan itu banyak yang belum teridentifikasi, karena anakan pohon itu memang sulit diidentifikasi. Jadi banyak yang kami herbarium sampai sekarang, ada beberapa jenis yang belum teridentifikasi, hanya satu jenis yang terident, yaitu kayu hitam. Pertama kita melakukan analisis vegetasi di Kampung Air Bulu. Kita jalan kaki sekitar 2 jam. Kemudian dari kegiatan eksplorasi, kita melakukan eksplorasi di beberapa tempat dari Kampung Lemang, Siamang, Air Bulu sampai ke Nunusan. Jadi ketika kita berjalan semuanya kita ambil, ketika ada yang unik kita ambil, dan semuanya kita akumulasikan di akhir, baik itu jenis tumbuhan bawah, herba, liana, ataupun jenis pohon. Tujuan kita nge-camp itu kita ingin mencari data keanekaragaman di dalam kawasan dan data etnobotani di dalam kawasan. Jadi kita menggunakan data pemanfaatan tumbuhan di Kampung Nunusan. Narasumber yang kita pakai ialah kepala dusun di sana, dan dengan satu narasumber saja itu dapat mewakili data-data yang tumbuhan yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat di Kampung Nunusan. Oke, selanjutnya hasil etnobotani yang menarik bagi saya itu ada beberapa jenis tumbuhan seperti sirih hutan, gambir, biji pala, dan itu sering digunakan untuk pengobatan. Selain itu terdapat pula acara lamaran yang mas kawinnya menggunakan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Untuk bagian obat, salah satu obat yang menurut saya menarik itu adalah kalakatai. Dia itu sejenis liana, jadi dia itu bermanfaat untuk mengobati sakit perut. Dia itu rasanya seperti sawo yang lengket, yang kesat-kesat di mulut. Dia itu diambil dari batangnya dengan cara memotong bagian batangnya lalu diminum air batangnya. Selain itu, selain kalakatai, ada juga seperti jelutung dan jernang, itu dipercaya dapat mengobati disentri. Satu dari jadwal kegiatan kita ialah kita mencoba menganalisis habitat inang dari Rafflesia celtii di Rantau Langsat. Soalnya Rafflesia tersebut hanya mekar di tanah datar di wilayah datai sana. Sedangkan kita ingin coba menganalisa apakah Rafflesia itu bisa hidup di daerah Rantau Langsat. Dari 3 plot yang kita temukan, kita menemukan Rafflesia di wilayah Lemang, 2 di wilayah Lemang,
satu lagi di Kampung Air Buluh. Sobat Bumi, kelestarian fauna berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hidup fauna. Satu di antaranya adalah kupu-kupu. Hidup kupu-kupu bergantung pada sumber makanan dan tempat dia bertelur, serta bermetamorfosis dari mulai ulat sampai kupu-kupu dewasa. Seperti apa ya kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pemerhati kupu-kupu? Kita lihat yuk liputannya. Sobat Bumi, ketahui dulu ya info umum tentang kupu-kupu. Kupu-kupu ini tergolong dalam hewan kelas insekta atau serangga dan ordo Lepidoptera yang artinya bersayap sisik. Morfologi tubuhnya terdiri dari sayap depan, sayap belakang, perut, kaki, dada, kepala, dan antena. Memiliki siklus hidup yang disebut metamorfosis dari telur ulat ke pompong dan kupu-kupu dewasa. Untuk pengambilan data kupu-kupu sendiri itu kita biasanya menggunakan tipe per tipe habitat gitu. Jadi seperti kemarin kita udah lakukan tipe habitatnya itu jalan masuk ke Camp Granit ya, itu kebanyakan didominasi sama alang-alang. Nah terus sekarang kita mencoba di riparian. Riparian itu air, dekat sumber air gitu. Dan ada juga dengan hutan alam gitu. Jadi benar-benar masuk dalam hutan yang cahaya matahari masuk pun jarang gitu, sedikit seperti itu. Bandingnya kupu-kupu itu, pertama kupu-kupu itu kan untuk penyerbukan ya, untuk penyerbukan kupu-kupu, terus dia juga sebagai indikator apakah hutan di sini ini masih alami atau tidak gitu. Karena dia cenderung menghindari sesuatu yang ada polusi seperti itu. Dia lebih suka masih yang alami. Setelah kita melakukan pengamatan dan pengambilan data, kita masukkan kupu-kupu tersebut ke dalam plastik dan dimasukkan dalam papilot. Nah untuk plastiknya sendiri kita tandain, kita beri nama plot. Misalkan untuk contoh ini plot 3, berarti kita menemukan jenis-jenis kupu ini di plot 3, dan untuk JJ ini kode area tempat kita pengamatan. Area pengamatan kita itu jalan masuk ya, kita kasih kode nama JJ. Terus untuk salah satu contohnya kita lihat, nah seperti ini kupu-kupu yang sudah ada di dalam papilot, kita kasih kode jam dan kita kasih kode plot, nomor plot seperti itu. Dan untuk mengetahui jenisnya kita menggunakan buku identifikasi. Ada beberapa jenis buku identifikasi yang kita pakai. Yang pertama buku Fieldguide Jawa Barat seperti ini untuk Jawa Barat. Kemudian Fieldguide dari Kebun Raya Bogor dan Fieldguide jenis-jenis kupu-kupu yang dilindungi. Nah, untuk daerah Sumatera ini kita rasa cukup menggunakan Fieldguide ini karena tidak berbeda jauh antara di Sumatera dan di Jawa Barat seperti itu. Oke, untuk jenis-jenisnya yang kita dapatkan di jalur masuk itu ekosistemnya ekosistem padang ilalang. Itu salah satu contohnya kita dapatkan Papilio helanus. Contoh seperti ini kupu-kupunya. Dia kupu-kupu birdwing, jadi kupu-kupu jenis sayap burung besar. Kita bisa lihat seperti ini. Untuk di padang ilalang sendiri itu jenis-jenis Eurema yang berwarna kuning seperti ini. Ini contohnya Eurema hecabe. Contoh yang banyak ditemukan di riparian itu, nah, seperti ini, Trogonoptera brocchiana. Kemudian ini Danaus affinis. Kupu-kupunya seperti ini. Dan selain menangkap kupu-kupu juga kita menangkap ngengat ya.
kupu-kupu malam. Nah, ini untuk perbandingan data antara kupu-kupu siang dan kupu-kupu malam. Nah, contoh yang kita dapatkan seperti ini. Ini salah satu contoh jenis ngengat. Perbedaannya sendiri antara kupu-kupu dan ngengat ya. Kasat mata kita bisa lihat dari antenanya. Antena untuk kupu-kupu itu dia tidak berbulu, sedangkan untuk ngengat bisa kita lihat dia berbulu, ada rambutnya seperti ini. Menurut saya pengalaman yang paling menarik itu adalah pas nangkep kupu-kupu pas bulan puasa. Kenapa? Karena benar-benar nguji kesabaran dan nguji fisik. Kupu-kupu yang paling menarik yang pernah saya temuin itu saya dapetin di sini, Trogonoptera bruciana. Kenapa? Karena itu salah satu dari kupu-kupu yang dilindungi. Ngecamp di Nunusan itu kenapa kita ke sana? Soalnya kan kita kan butuh data untuk di pemukiman. Nah, untuk pemukiman Nunusan sendiri itu Nunusan itu menyimpan banyak potensi kupu-kupu. Jadi di sana kita benar-benar bisa buka jalur pengamatan yang luas dan bisa dapetin kupu-kupu yang nggak ada yang beda dari tempat-tempat yang lain. Kalau buat spesies yang kami temuin itu cukup banyak. Sampai saat ini ada 68 jenis kupu-kupu yang kita dapat, ditambah dengan 10 jenis yang belum teriden. Nah, 67 jenis itu ada 2 jenis yang dilindungi. Yang pertama ada Trogonoptera bruciana. Itu penyebarannya cuma ada di Sumatera sama di Kalimantan. Dan yang kedua itu ada Troides. Kalau saya itu yang paling menarik itu pengalaman waktu nangkep kupu-kupu di antara jejak harimau. Jadi itu serasa taman safari cuma nggak pakai mobil. Jadi itu lebih bukan ke kupu-kupu tapi seperti mengamati harimau. Itu mungkin yang paling menariknya. Sobat Bumi, kebukti seru dan syarat pengetahuan kan episode ekspedisi Surili kali ini? Tenang aja, masih ada kok lanjutannya minggu depan. Tetap follow Twitter kita ya di Bumi Ke1 DITV. Bumi Ke1, lestarikan selalu. Dah!